Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 293 melarikan diri. Setelah Amandamu berkata, suasana ruangan menjadi sunyi. Keduanya berdiri berhadapan dan saling memandang, tidak ada yang mau mengalah. Setelah dalam waktu yang lama, Ricky Mo menghela napas perlahan, terdengar sedikit kelelahan dalam suaranya, mereka merasa terganggu denganku, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Selama beberapa tahun, dia tidak mendapatkan petunjuk tentang kasus penculikan ibunya, ketika ada sedikit petunjuk maka selanjutnya akan menghilang. Dia juga pernah berpikir mungkin dia sendiri yang berpikir terlalu banyak. Mungkin kasus penculikannya dan ibunya hanya sebuah kecelakaan saja. Sampai, kakek Mo mengalami kecelakaan. Sebelum terjadi kecelakaan, kakek Mo pernah mencarinya dan berkata dia akan menceritakan semuanya setelah tahun baru. Namun, kakek Mo tidak melewati tahun barunya dengan damai. Pada pagi di hari pertama tahun baru dia terjatuh dari tangga, ketika dia bangun dia sudah menjadi bodoh. Kemudian, Amandamu dijebak sebagai orang yang mencelakai kakek Mo. Semua ini adalah peringatan baginya dari seseorang di keluarga Mo. Beberapa orang di keluarga Mo tidak ingin dia tahu kebenaran di balik kasus yang terjadi pada ibunya dulu, mereka terus mengancamnya menggunakan orang-orang yang ada di sisinya. Amandamu mengelengkan kepalanya, meskipun aku tidak mengambil risikonya, apakah aku bisa menghindari masalahnya? Setelah dia selesai mengatakannya, dia menambahkan kalimat lain, kamu sendiri lebih tahu dariku tentang masalah yang menimpa kakek. Bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, mereka juga tidak akan melepaskanku, aku hanya tidak mengerti, mengapa mereka berusaha begitu keras untuk melawanmu. Amandamu juga memikirkan masalah ini dalam beberapa hari ini. Ketika kakek Mo mengalami kecelakaan, dia pernah mencurigai Herman Mo dan Gracia Mo. Pada malam tahun baru, dia melihat Herman Mo dan Gracia Mo menyelinap ke sebuah kamar secara diam-diam, kemudian kakek Mo mengalami kecelakaan dan dia dijebak. Hal-hal ini tampaknya dilakukan secara sengaja. Dia tidak tahu mengapa mereka melakukan ini, dia juga tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Ricky Mo, sampai Joanna Mu hilang, Amanda Mu tiba-tiba mengerti sesuatu. Ketika mereka mengancam Ricky Mo, mereka juga ingin mengontrol Ricky Mo. Mereka ingin Ricky Mo mendengarkan kata-kata mereka. Setelah Amandamu selesai bicara, dia terus menatap Ricky Mo. Dia berpikir alangkah baiknya jika Ricky Mo mau menceritakan sedikit kebenaran kepadanya. Ricky Mo mengganti topik pembicaraan, aku lapar. Pergi makan jika lapar. Setelah Amandamu selesai mengatakannya, dia memiringkan badannya dan mundur ke samping yang bermaksud Ricky Mo sudah boleh pergi. Ricky Mo bukan hanya tidak pergi, tapi dia langsung duduk di sofa dan berkata, aku tidak bisa memasak. Amandamu sama sekali tidak berhati lembut, pergi makan di restoran. Ekspresi di wajah Ricky Mo sama seperti biasanya, nada bicaranya serius dan tidak masuk akal, makanan di restoran tidak enak. Amandamu berjalan menghampirinya, kamu pasti sudah memutuskan untuk tinggal di sini kan? Ricky Mo bersandar di belakang dan berkata dengan serius, kita berdua sudah punya sertifikat perkawinan. Jika bukan karena ingin mendapatkan kartu keluarga untuk Joanna Mo, maka dia tidak akan buru-buru pergi mengurus sertifikatnya. Dia hanya berpikir untuk memasukkan nama Joanna Mo ke dalam kartu keluarga sehingga dia punya pegangan. Bahkan jika dia hanya bertemu sekali dengannya, dia ingin Joanna Mo tahu bahwa ayah dan ibunya mencintainya. Pada akhirnya, Amandamu tidak mengusir Ricky Mo lagi, dia memelototi Ricky Mo, tunggu. Kemudian, dia berbalik menuju dapur. Setelah melihat Amandamu pergi ke dapur, Ricky Mo mulai mengamati rumah yang disewa oleh Amandamu. Apartemen sederhana dengan satu kamar dan satu ruang. Tidak besar, tapi sangat bersih, perabot rumah juga tidak terlalu banyak, terlihat lebih sederhana dari apartemennya tapi penuh aura kehangatan Amandamu. Ricky Mo menutup matanya dan bersandar di sofa dan dia ketiduran tanpa sadar. Ketika Amandamu selesai masak, dia menemukan Ricky Mo sedang tertidur.
Dia ragu-ragu tapi tetap masih mengulurkan tangan untuk membangunkan Ricky Mo, sudah waktunya makan. Ricky Mo membuka matanya yang baru terjaga tampak kebingungan, ini membuktikan bahwa dia tidak begitu sadar saat ini. Amanda Mu melihat dia sudah membuka matanya dan hendak menarik tangannya, tetapi tanpa diduga Ricky Mo tiba-tiba mengulurkan tangan dan menariknya. Tidak hanya itu, setelah dia menariknya, dia memeluknya dalam pelukannya. Amanda Mu berdiri, ketika ditariknya, dia tidak bisa menyeimbangkan dirinya dan langsung jatuh ke dalam pelukannya. Dada pria kokoh dan keras, Amanda Mu jatuh dengan keras ke dalam pelukannya dan terasa sedikit sakit. Wajah Amanda Mu terlihat sedikit marah, Ricky Mo. Ricky Mo seolah-olah tidak mendengar apa-apa, lengan lainnya melingkar di pinggang Amanda Mu dan memeluknya dengan erat di dalam pelukannya. Tubuh wanita lembut dan harum, terasa selembut air ketika berada dalam pelukan. Ricky Mo menyelipkan kepalanya di lekukan leher Amanda Mu dan mencium baunya dalam-dalam. Suaranya terdengar samar, ketika aku sendirian di apartemen. Aku akan memimpikanmu setiap kali aku tidur. Yang ada di pelukanku hanya udara kosong saja, ketika aku bangun, bahkan tidak ada sedikit pun aroma tubuhmu, kenapa kamu begitu kejam dan membakar abis vilanya? Petik 2. Jika vilanya masih ada, setidaknya dia masih bisa menemukan sebuah aroma yang akrab di villa. Amanda Mu tidak menduga dia tiba-tiba membicarakan hal ini, seluruh tubuhnya membeku. Amanda Mu memberontak sebentar dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dia merasa Ricky Mo mungkin orang yang bersio sapi sehingga tenaganya begitu kencang. Berbicara tentang masalah membakar villa, dia merasa marah. Aku kejam. Jika aku kejam, maka aku tidak akan membawa pena itu keluar. Jika aku tahu dari awal, lebih baik biarkan pena itu ikut terbakar saja. Tapi kamu tidak melakukannya. Nada bicara Ricky Mo tiba-tiba berubah, kamu tidak tega. Amanda Mu membeku untuk sesaat, dia tidak ingin melanjutkan membicarakan topik ini dengannya, lepaskan, jika tidak kamu jangan harap bisa masuk ke rumahku lagi. Ancamannya sepertinya berhasil. Ricky Mo melonggarkan tangan yang ada di pinggangnya, Amanda Mu ingin menggunakan kesempatan ini untuk bangun, tapi dia tidak menyangka Ricky Mo menekan kepalanya dan menciumnya. Selama Amanda Mu pergi, Ricky Mo tidak pernah semesra ini dengan Amanda Mu. Ketika berada selama sebulan di Sydney dulu, Joanna Mo menghilang, suasana hati Amanda Mu selalu buruk, dia tidak punya pikiran lain selain mencoba menjaganya dengan baik dan membuatnya bahagia. Ciuman Ricky Mo sama seperti orangnya, kejam dan sombong. Dia menciumnya dengan kencang seakan-akan ingin menelan Amanda Mu. Dia membuka paksa bibir dan gigi Amanda Mu dan melakukan serangan dengan sengit, seolah-olah dia ingin memiliki dirinya seutuhnya. Pria memiliki bakat unik dalam hal ini. Kedua tangan Amanda Mu digenggam dengan satu tangannya yang lain memegang belakang lehernya dan mengendalikannya sepenuhnya dan tidak membiarkan dia melarikan diri. Pada saat Amanda Mu menyadarinya, posisinya sudah bertukar dengan Ricky Mo, seluruh tubuhnya sudah berada di atas sofa dengan baju yang berantakan. Bersambung. Titik.